Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiadi, NPM 18640163. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengairan pasang surut, pertanian serta pemanfaatan lahan pasang surut. Mata kuliah pasang surut, dosen Bapak Adi Surya STMT. Lahan rawa adalah lahan yang tergenang secara terus-menerus akibat drainase buruk. Lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak pada wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surutnya air laut, ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Sebagian besar jenis tanah pada lahan rawa pasang surut terdiri dari tanah gambut dan tanah sulfat masam. Menurut Dronkers, pasang surut air laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Lahan rawa pasang surut, jika dikembangkan secara optimal dengan meningkatkan fungsi dan manfaatnya, maka bisa menjadi lahan yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian di masa depan. Pemanfaatan lahan pasang surut, terutama sistem persawahan, karena sistem ini paling tepat dan aman terutama terhadap kendala yang ditimbulkan akibat sifat fisik dan kimia tanah. Sistem sawah akan membuat tanah tetap dalam keadaan reduksi, dan pada keadaan ini, air tetap stabil di dalam tanah, sehingga tidak membahayakan bagi tanaman padi. Berhubung dengan sistem ini, maka pemilihan varietas yang sesuai, pengelolaan air, dan pemanfaatan vegetasi alami merupakan kunci utama dalam memperoleh hasil yang optimal. Kendala dan upaya pemanfaatan lahan pasang surut biasanya dicirikan oleh kombinasi beberapa kendala seperti: yang pertama, pH rendah; kedua, genangan yang dalam; 3. Akumulasi zat-zat beracun; 4. Salinitas tinggi; 5. Serangan hama dan penyakit; 6. Tumbuhnya gulma dan dominan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari lahan pasang surut. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah memaksimalkan lahan yang terdapat di suatu daerah. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang memiliki lahan pasang surut. Untuk di kekurangannya, yang pertama, adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena pendangkalan di tepian rawa, sehingga wilayah rawa menyempit. Hal ini dapat dipercepat dengan kebiasaan membuang limbah sisa panen, yang maksud jerami, dalam rawa. Yang kedua, penggarapan lahan pasang surut menjadikan lahan subur bagi berbagai jenis tumbuhan liar. Selain tanaman budidaya, jika lahan tersebut kemudian dibiarkan menjadi bero, dengan cepat akan tumbuh berbagai jenis tumbuhan liar. Hadirnya spesies tumbuhan terjadi secara bergantian melalui proses adaptasi dan suksesi, dapat merubah lahan secara perlahan. Kesimpulan, lahan pasang surut biasa dianggap sebagai rawa, yaitu suatu lahan darat yang tergenang air secara periodik atau terus-menerus. Secara alami, dalam waktu lama karena drainasi yang terhambat, terdapat dua tipe rawa, yaitu rawa pasang surut dan rawa non pasang surut atau lebak. Pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nantinya bergantung pada karakteristik lokasi untuk studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi topografi, lokasi, dan letak sungai sebagai hilir drainasi rencana nantinya.